Saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam, berkah dalam. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga tidak biasa di luar, tapi luar biasa ya. Saudaraku yang terkasih, merenungkan sabda hari ini, saya jadi teringat waktu saya masih kecil, artinya tinggal bersama keluarga saya sebelum saya masuk seminari, SD ataupun SMP. Saya dan kakak saya itu jaraknya cukup lumayan. Dengan kakak saya persis itu kurang lebih 5 tahun, sehingga kalau di rumah anak ragil itu pasti yang selalu dikongkoni. Dikongkoni itu diperintah untuk tukokno minyak. Itulah jawaban saya pertama-tama. Tukokno tepung. Alah, cek nonton TV. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun grundel, meskipun ngedumel, tapi akhirnya berangkat. Ya meskipun dalam hati, cek api-api nonton Doraemon, cek nonton macam-macam. Tetapi akhirnya ya berangkat. Seperti itulah mungkin kalau kita mengenang masa lalu, waktu kita masih muda, masih kecil, kita kalau diminta orang tua kita pasti bantah dulu. Moh, cek repot. Ya nek zaman sekarang, cek les mah, masih belajar mah, alasannya macam-macam, alasannya sok suci. Tetapi itulah yang digambarkan di dalam Injil hari ini. Seorang ayah yang punya 2 anak, yang meminta anak yang sulung dan yang bungsu untuk pergi ke kebun anggurnya untuk bekerja. Jawaban anak sulung cukup menghibur bapaknya. Baik Bapak, tapi tidak bergeming apapun. Jawaban si bungsu tidak mau, tapi justru yang sungguh menyenangkan hati bapaknya. Ia menyesal apa yang dilakukan dan akhirnya ia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Gambaran perumpamaan ini sebenarnya mau menggambarkan jawaban kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang waktu itu, kalau kita membaca Injil sebelumnya, mereka bertanya terhadap Tuhan Yesus, dengan kuasa apakah Engkau menyembuhkan? Dengan kuasa apakah Engkau memporak-porandakan bait Allah? Dan jawaban Tuhan Yesus mau menunjukkan dalam perumpamaan itu bahwa bukan orang yang merasa diri sudah menguasai segala sesuatu tentang hal ikhwal Allah. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat jago di dalam hukum Taurat. Bahkan hukum Sabat pun mereka hafal, larangan-larangan apa yang mereka harus dilakukan. Dan dibandingkan dengan pemungut cukai dan para pelacur. Mengapa demikian? Karena mereka di saat mendengarkan pemberitaan kebenaran bahwa Allah telah datang, mereka bertobat. Mereka percaya kepada Allah. Ya, mungkin dalam kehidupan kita ini pernah yang mengalami jawaban kepada Allah, ya. Ingat waktu pembaruan janji baptis di malam Paskah. Sanggupkah kamu untuk menolak godaan setan bentuk dalam tahyul, perjudian sebagainya? Ya, saya sanggup. Sanggupkah kamu menolak hal-hal tindakan yang menolak tindakan tidak adil dan sebagainya? Ya, saya sanggup. Tapi ternyata tidak selalu kesanggupan itu terwujud. Tetapi apakah di saat kita tidak melakukan kehendak Tuhan dan mengingkari janji kita, dan kita bertobat, apakah Tuhan juga tidak akan memberikan ampun dan memberikan kesempatan pada kita semua?
Tuhan memberikan kesempatan pada diri kita, bukan karena kita hebat, karena kita sudah suci, tetapi karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mengakui bahwa kita pernah salah, mengakui bahwa kita tidak ada yang sempurna, tetapi saat kita mengalami pertobatan, Tuhan selalu dan bahkan lebih mencintai kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda hari ini, perumpamaan hari ini tentu menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Entah sadar tidak sadar kita telah melakukan tindakan itu kepada orang tua kita. Tetapi tindakan yang awal mulanya menyakiti hati orang tua kita, dan kita menyesal dan melakukan yang terbaik untuk orang tua kita, tentu orang tua kita sangat mencintai kita. Bahkan anak yang sulung, yang balelo, yang mengatakan ya tapi tidak melakukan, tetap dicintainya. Tetapi Tuhan membenci setiap tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapannya. Sehingga di malam hari ini, saya dan kita semua diingatkan bagaimana kita harus bersikap, bertindak. Antara iman, perbuatan haruslah sama. Ya, kalau percaya kepada Tuhan, tunjukkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita pernah bersalah, berdosa di hadapan Allah, kita menyesal dan bertobat melakukan kehendak Tuhan, tentu semakin berkat-berkat Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Sekarang jawaban kita apa? Ya atau tidak? Ya dan ya, atau ya dan tidak, tidak dan ya? Semoga jawaban kita adalah ya dan tetap iya. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.